Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Rafli, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Dian Nusantara. Hari ini kita mau membahas topik yang lagi hangat banget nih. Bahkan mungkin sering terjadi juga di lingkungan sekitar kita. Nah, kita tuh mau membahas soal itu tentang pinjaman online atau yang sering kita sebut itu pinjol. Nah, pada pembahasan kita kali ini saya tuh nggak sendiri. Kita bersama teman-teman juga dari mahasiswa Ilmu Komunikasi juga. Itu ada Syarif, ada Zikri, dan juga ada Saskia. Halo semua. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya nih Zikri, Syarif, Saskia? Baik ya. Iya baik. Senang banget sih bisa kumpul bareng di sini ya. Kita mau bahas kayaknya kasusnya emang lagi ramai banget ya di Indonesia ini tentang pinjol ini ya. Betul. Nah, memang kalau misal dilihat dari grafiknya seperti itu ya kan, kasus-kasusnya juga topiknya ini sangat menarik buat kita obrolin pagi ini ya, kayak gitu. Benar ya. Setuju banget. Apalagi sebagai mahasiswa kita sering dengar cerita teman-teman yang ikut terjerat juga kan. Jadi ini relevan banget buat kita bahas. Nah, benar banget nih. Belakangan ini banyak banget kan soal orang yang terjerat pinjol, mulai dari penagihan yang gak etis sampai berdampak kepada finansialnya mereka gitu. Benar. Nah, ini bukan sekedar angka pada berita doang, tapi memang benar ada cerita nyatanya di dunia saat ini. Iya. Nah, makanya kita hari ini mau coba bedah bareng-bareng nih. Kenapa sih pinjol itu bisa jadi masalah besar? Terus apa aja dampaknya? Dan mungkin kita bisa cari tahu juga solusinya. Benar. Kita mulai dari gambaran umumnya dulu kali ya. Zikri, gimana sih menurut kamu pinjol di Indonesia ini sekarang menurut kamu itu seperti apa? Kalau dari data yang saya baca ya dari artikel itu bikin kaget banget sih Mas, pinjol di Indonesia ini benar-benar besar banget utang pinjol di Indonesia berdasarkan data OJK ya. Per Februari 2025 ini total utang di pinjol itu udah tembus sebesar 80,7 triliun. Angka ini naik sebanyak 31% dari tahun sebelumnya. Dan juga nggak cuma penaikan pinjol ini juga, macet buat bayar pinjol itu juga sedang naik juga Mas. Jadi masyarakat kita itu banyak yang melakukan aktivitas pinjol tapi macet juga untuk melakukan pembayarannya. Oh gitu ya. Kira-kira itu uang banyak banget ya. Jadi bener-bener nih lagi booming banget nih pinjol ini. Nah tapi kalau yang dinamakan macet bayar itu gimana nih Zik? Kira-kira ada datanya gak sih yang bikin kita nanti buat sajikan kayak gitu? Ada sih, nanti bisa ditampilin di ini ya di layarnya ya. Tingkat kredit macetnya itu atau di TWP 90 itu naik jadi 2,78%. Wow. Di Februari 2025. Jadi memang ada peningkatan orang yang kesulitan untuk bayar pinjol. Oke. Selain pinjol juga paylater juga naik loh. Iya, benar. Iya. Benar banget. Per Februari 2025 itu paylater perbankan paylater itu tumbuh sebanyak 36%. Jadi totalnya itu bisa mencapai 21,98 triliun dengan 23 juta rekening pengguna aktif saat ini. Oke. Aku juga sering dengar sih banyak teman-teman yang awalnya cuman kayak coba-coba paylater buat beli barang, buat beli sesuatu yang mungkin dia emang pengenin cuman belum punya uangnya, jadi dia coba buat pakai paylater, tapi lama-lama jadi keterusan dan malah numpuk utangnya. Ini kan jadi masalah baru ya. Apalagi buat kita yang masih muda gitu ya kan. Mau bayar pakai apa kalau kitanya nggak kerja gitu. Bener. Berarti emang masalah itu bukan di pinjol doang ya? Iya. Masalah itu juga di paylater juga ya kan? Betul. Nah ini kan nunjukin kalau masyarakat kita itu lagi butuh banget dana cepat atau barang-barang yang bisa dipakai dulu baru dibayarnya setelahnya ya. Iya. Nah kalau menurut Syarif ini dari sisi kasus di lapangannya itu apa sih yang sering kamu dengar atau baca soal dampak dari pinjol ini? Nah betul Rafli. Jadi gini, yang menurut dari data Zikri juga ya kan. Tapi dibalik ada cerita yang miris seperti ini gitu ya kan. Itu paling parah itu praktek penagihannya.
Nah, paling parah itu yang pertama itu yang banyak banget nih kasus-kasusnya, kayak misalnya terjadi yang di lapangan tuh yang suka kita lihat gitu ya kan, di pinggir-pinggir jalan yang banyak orang yang ditagih dengan debt collector, Iya, ataupun iya. juga yang dari kantornya. Contoh ya kayak misalnya ada salah satu teman kita gitu ya kan yang terjerat pinjol gitu ya Iya, kan. iya. Nah, salah satunya itu bakalan dihubungin kontak daruratnya, entah kontak daruratnya atau apa. Nah, yang disitulah yang menyebabkan kenapa si nasabah yang macet ini dia itu nanti bakalan dampaknya itu banyak banget terjadi. Yang pertama, dia akan mengundurkan diri dari perusahaannya. Betul. Benar. Karena itu kan yang pertama kan malu ya, Iya. kayak gitu. Karena jadi contoh kalau misalnya ada salah satu anggota kita gitu ya kan yang terkena gitu ya kan, pasti salah satu juga yang di sini juga nanti bakalan kena juga di telepon kayak gitu. Dan contoh ya orang itu juga nanti kan bakalan malu kayak gitu ya Iya. kan. Nah, itulah makanya dampaknya kenapa dia nanti bakalan memundurkan diri dari perusahaan. Betul. Kayak begitu sih. Aku pernah dengar juga kasus penagihan yang sampai datang ke kampus atau ke tempat kerja. Benar. Nah, yang tadi kamu bilang Kak, ya Iya. kan? Itu kan emang bikin malu banget ya. Padahal kayak belum tentu rekan kerjanya tuh tahu masalahnya. Ini kayak rugi banget gak sih buat kitanya, Benar. terus buat mental kita, reputasi kita juga ya kan? Benar. Kalau dari sisi data sih memang sulit ya untuk mengukur dampak psikologis atau sosial secara angka ya. Benar Mas ya. Benar. Betul. Tapi efek domino atau efek finansial ini kalau menurut saya dampaknya sih memang nyata banget untuk masyarakat saat ini. Yang dimana angka kredit macet itu terus naik. Lalu ada indikasi bahwa orang-orang yang melakukan pinjol itu mendapatkan tekanan mental dari pihak yang Debt collector ya gitu. Iya benar, debt collector itu. Nah, berarti serem banget ya. Berarti yang kita dengar itu jujur bikin saya miris banget nih. Iya. Lalu menurut kalian semua nih, sebenarnya tuh yang bikin kasus pinjol ini melonjak drastis itu yang terjadi di masyarakat itu seperti apa sih? Nah, kalau Zikri ini gimana nih? Mungkin bisa kasih pandangan dari sisi ekonomi, kenapa pinjol ini bisa jadi pilihan banyak orang gitu ya kan? Nah, kalau menurut saya sih ya pasti yang dampak pemicu utamanya itu dari ekonomi ya. Dikarenakan kan ekonomi sekarang itu makin sulit. Kebutuhan finansial juga sekarang ini kan makin meningkat ya kan ya. Benar. Banyak masyarakat kita tuh berpikir bahwa pinjol itu menjadi pilihan kalau lagi kepepet, bener Yang gak? instan ya? Yang Iya, instan, betul, benar betul. kan? Ya, Benar. mungkin mereka ingin minjem di bank, tapi kan pasti persyaratannya sulit, Lebih kan? ribet. Lebih ribet pasti. Iya. Takut Nah, pinjol lolos BI checking ya gitu ya. Iya, benar. betul. Kalau di pinjol ini kan transaksinya itu Lumayan mudah. lumayan mudah ya, Cuman cuman pakai KTP foto doang ya KTP kan? Iya, sama betul. foto diri ya kan. Habis itu dia juga menawarkan transaksi dananya itu cepet cair ya, bener kan? Betul. Biasanya Iya. kurang lebih itu nggak sampai 1 jam sih, Iya. dananya langsung cair masuk ke rekening. Iya, si Zikri, benar. kayak Dan gitu. limitnya juga lumayan besar ya kan? benar Betul. banget. Ya. Jadi masalah ekonomi ini bisa memicu pinjol-pinjol ini buat masuk atau menghasut masyarakat kita itu. Mereka menawarkan sesuatu yang enak di awalnya tapi memiliki dampaknya yang besar. ya. Betul. Nah, Aku juga lihat banyak banget iklan pinjol di media sosial yang gencar banget ya, nawarin pinjaman cepat, terus gak ribet juga, apalagi buat kita mahasiswa yang Iya. kadang butuh dana buat ini, buat itu ya kan, buat tugas, buat kayak tawaran gitu tuh menggiurkan banget ya pastinya buat kita. Tapi ya gitu ujung-ujungnya malah jadi masalah seperti yang tadi Zikri bilang, ya kan? Iya. Nah, benar. Jadi gini Zik, poinnya nih soal kemudahan akses itu kan sangat penting gitu ya kan. Nah, tapi di sisi lain kemudahan ini juga kan jadi bumerang ya buat kita semua ya. Benar banget. Contoh terutama pelaku dalam pinjol itu ya kan. Nah, selain dari faktor ekonomi, menurut saya tuh literasi keuangan masyarakat kita ini masih kurang. Seperti itu. Nah, kurang juga punya peran besar ya. Banyak yang belum paham betul resikonya dan konsekuensinya itu seperti apa terhadap pinjaman online kayak gitu. Terutama soal bunga.
Nah, soal bunga yang bisa mencekik dan denda-denda yang membengkak, mereka cuma lihat dampak dapat uangnya aja nih di awal. Karena kenapa sih kalau misalnya kita gini ya, biasanya yang terjadi ini kebanyakan ini generasi muda seperti kita, Benar, iya benar. kan. Jadi contoh dengan seperti gaya hidup, terus pola pergaulan Iya, juga, betul. iya kan. Itu tuh nggak memungkit kemungkinan hanya dalam yang kondisi orang tua aja ya, kayak gitu ya kan. Tapi yang lebih disorot ini sekarang itu kasusnya itu terhadap generasi muda seperti kita Iya, ini, iya, iya. kayak gitu. Karena kenapa sih? Contoh ya, kalau misalnya kita gitu ya kan ada acara kayak gitu, acara contoh kita ulang tahun gitu ya kan, ulang tahun Saskia atau enggak Rafli gitu ya kan, pasti sebagai cewek nih Saskia ini pasti dia sangat membutuhkan nih contoh dari mulai pakaian, baju atau apa, tapi nanti Saskia tuh jadi berpikir oh iya ya saya nih harus beli baju untuk datang ke ulang tahunnya Rafli atau enggak ulang tahunnya Zikri, bener ya Iya, Saskia? betul, betul. Biasa kayak gitu ya kan. Dan itu kan nggak punya, sedangkan Saskia kan punya kebutuhan ekonomi atau enggak pendapatannya itu kan sangat terbatas ya. Iya, betul. Nah, dengan cara instannya itu ya contoh kayak misal dari paylater, Shopee paylater, apa segala macam, mungkin kita kan gampang nih aksesnya ya kan. Iya, iya. Kita tinggal klik aja, nanti juga bisa juga cuma 5 jam kemudian juga nanti bisa datang tuh barang yang Saskia inginkan gitu ya kan. Nah, selain itu juga Saskia juga pasti banyak dong merasakan kayak misalnya di sekitaran kita ini tuh pasti ada kafe-kafe baru ya, Bener. yang Iya, estetik betul, banget, betul, betul. Banyak banget kayak ya. gitu, ya kan. Kafe-kafe baru itu nggak menutup kemungkinan untuk generasi muda seperti kita ini tuh rasa ingin tahunya itu seperti apa. Contoh kayak misalnya Rafli bawa pacarnya gitu ya kan, kayaknya ini ada tempat baru deh nih sayang kayak gitu ya kan, di sana tuh yang di pinggiran Tanjung Duren, kayaknya itu kafenya tuh bagus banget gitu ya kan. Nah ternyata pas datang ke sana tuh memang sih tempatnya estetik banget gitu ya kan. Nah tapi dia tuh nggak memikirkan harga, Iya, tapi iya. yang dilihat itu si Rafli itu, oh gue nih nanti gue bisa nih ngajak pacar gue gitu ya kan, terus nanti gue bisa nih posting nih di sosial media gue gitu ya kan. Karena kenapa? Itu tuh buat memicu pengakuan, rasa Iya. pengakuan di dalam lingkungannya si Rafli ini kayak gitu, yang menyebabkan dia nggak tahu nih harga itu berapa atau berapanya, pokoknya dia masuk aja. Kayak gitu, dia masuk aja tuh, oh gini-gini, nanti pas bayar nggak taunya udah 300.000 lebih kayak gitu. Kalau misalnya itu dalam hitungan minggu kan menyebabkan kan itu kan jadi konsumtif ya, Benar, kayak Iya, gitu, iya, pengeluaran yang konsumtif. Sedangkan kita untuk di Jakarta ini kan kebanyakan kan ya kalian tahu lah ya, rata-rata gaji UMR di Jakarta ini seperti Iya, apa, iya, kayak berapa indis nominalnya. ekonomi gitu nggak sih? Bener, Iya kan? bener banget, bener banget. Nah, seperti itu sih biasanya sih Mas Zikri, Rafli juga dan Saskia, Nah, seperti jadi itu. ada kombinasi ya antara desakan ekonomi, kemudahan akses, literasi keuangan yang rendah, serta gaya hidup juga dari generasi muda terutamanya ya, yang menyebabkan kasus pinjol ini makin parah. Malah nih ya, sekarang itu pinjol itu digunakan buat judi online. Yes, Yes. Iya, iya. Nah, bener banget. Kita udah berhutang pakai pinjol, Iya. kita bermain judi online yang kita nggak tahu bakal kita menang atau Kalahnya, kalah ya kan. iya. Bener Itu banget. Dan sangat- juga maaf mau nambahin Mas, jeleknya masyarakat kita itu mereka melakukan pinjol bukan ke satu tempat, maksudnya nggak satu ke tidak satu platform saja, tapi pindah-pindah. Jadi mereka itu sistemnya itu kalau bahasa sekarang itu Gali lubang, tutup lubang. Iya, iya, iya. Benar. Jadi gini, kebanyakan yang agak relate juga ya sama keadaan sekitar kita. Itu jadinya yang tadi dikatakan sama Zikri ya. Kayak misalnya gali lubang, tutup lubang. Contoh dia udah punya pinjaman gitu ya kan di Shopee paylater gitu ya kan. Nah terus wah ini kayaknya udah over limit kayak gitu Oh, ya iya, iya. kan. Nah sedangkan si anak ini atau enggak si
si orang tua ini gitu ya kan. Pokoknya yang pelaku terjerat pinjolnya ini, dia kayak misalnya masih membutuhkan lagi. Nah, nanti dia pasti menggali lagi nih. Contoh dari aplikasi lain, Nah, kayak gitu iya. kan ya. Dari aplikasi lain. Jadinya itu yang menyebabkan kenapa sih yang dinamakan itu gali lubang tutup lubang. Jadi ketika untuk dari aplikasi A buat nutup aplikasi B. Nah, nanti dari aplikasi C buat nutup aplikasi B. Seperti itu. Itulah yang dinamakan juga jeratan setan sih. Iya. Oke. Biasanya yang bikin disebut itu kayak gitu. Masyarakat itu jadi berputar terus siklusnya itu. Benar. Nah, apalagi terutama gini Mas Dikri, kayak misalnya dalam keadaan ekonomi sulit ini keluarga ya. Contoh kayak misalnya punya keluarga suaminya yang tidak berkecukupan gitu Iya, ya iya, kan. iya. Sedangkan contoh nih ya, aku pakai contoh dari Mbak Saskia aja ya. Contohnya Mbak Saskia ini punya suami gitu ya kan. Nah, suaminya ini contohnya gajinya ini cuman ya hanya UMR aja. Nah, sedangkan Mbak Saskia kan pasti punya kebutuhannya kan yang lebih ya Mbak Iya, ya. betul. Kayak misalnya dia punya anak, terus dia harus punya cicilan KPR. Iya. Dia juga belum namanya kalau misal punya anak 2 aja, itu kan nggak bakalan cukup ya, gaji hanya 5 juta dalam UMR Jakarta aja. Benar kan ya Mbak Saskia ya? Betul. Iya. Nah, jadinya kenapa sih orang yang berumah tangga pun juga banyak banget nih teman-teman dampaknya kayak gitu ya kan, yang terjerat dalam kasus pinjol ini. Kayak karena kenapa? Yang dialamin itu pendapatannya tuh nggak sesuai dengan kebutuhan hari-harinya dia. Kayak gitu. Sedangkan dia harus bayar KPR, terus bayar anak sekolah, terus belum nanti dia harus beli susu. Iya kan? Nah, terus belum juga nanti dia harus makan anak dan keluarganya dia. Nah, untuk gaji yang seperti itu kan gak bakalan cukup ya. Makanya kenapa sih banyak banget yang dampaknya terjerat kasus pinjol ini. Nah, selain itu juga banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi Z ya. Generasi Z ini dia nggak tahu kayak gitu ya kan. Dia tuh asal aja tuh dalam artian asal aja. Oh ya udahlah kita pakein nanti bayarnya nanti ini gitu ya kan. Nah, dia tuh nggak tahu yang dampak yang tadi Zikri bilang itu. Nanti kalian itu bakalan susah loh, diterima kerja terutama dalam sektor perbankan ya. Karena saya tuh ngalamin banget. Saya kan banyak nih kayak misalnya buat nge-refer gitu ya kan, nge-refer teman-teman saya gitu ya kan. Saya kan kerjanya di salah satu bank juga gitu ya kan. Iya. Nah, ketika Kak boleh nggak bantuin aku dong kayak gitu ya kan, ini dong ada lowongan gak gini-gini. Oh yaudah boleh gitu ya kan. Nah, ketika kita bantu, dia tuh nanti terlihat nih dari sistem KTP-nya. Oh, iya. Benar. Dari sistem KTP-nya nanti si pihak bank itu ngecek apakah ini anak ada nggak sih punya tunggakan. Oh. Nah, Jadi bisa kecek semua gitu kecek. KTP doang ya? Iya. Ketahuan semua gitu Mas ya, riwayat Bener. Makanya aktivitas yang dia lakuin itu. benar. Makanya kenapa sih anak-anak muda sekarang itu sulit mendapatkan pekerjaan? Ya seperti ini salah satunya. Seperti itu. Karena dari bukan hanya bank ya, tapi kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan raksasa ya, terutama kayak misalnya Astra Group, Indofood, itu mereka orang tuh pasti ngeceknya tuh dari BI Checking dan Slik OJK yang lebih parahnya itu. Karena kalau misalnya BI Checking oke lah ya, BI Checking itu nanti dia bisa terhapus tuh dalam jangka kalau misalnya kamu tuh udah melunaskan gitu ya kan, Semuanya melunaskan tagihan gitu ya kan. Contoh udah melunaskan tagihan itu, ya udah kurang lebih 6 sampai dengan 1 tahun itu nama kamu tuh udah bersih. Tapi perusahaan nggak bodoh kayak gitu. Nggak bodohnya kenapa sih? Perusahaan masih ngecek nih Slik OJK-nya kayak gitu. Karena di Slik OJK itu istilahnya itu track record-nya kayak gitu. Bakal terdata terus ya berarti? Benar. Bakal hilang berarti? Nggak bakal hilang. Kayak gitu. Untuk dalam Slik OJK itu nggak bakal hilang. Kayak misalnya kita punya cicilan apa nih? Kayak misalnya kita punya cicilan kendaraan. Kayak gitu. Terus oh ya, nih orang ini telat atau enggak? Itu terrecord semua. Makanya Indonesia ini sebenarnya lagi terancam krisisnya itu seperti itu sih. Kenapa banyak juga ya di berita-berita itu kayak misal anak muda zaman sekarang itu lebih senangnya untuk membuat apa tuh namanya kayak misal usaha-usaha yang kecil-kecilan gitu. Sebenarnya bagus gitu ya kan. Sebenarnya bagus ya kan. Tapi ada beberapa dampaknya juga kayak gitu. Iya. Karena apa nih penyebabnya? Angka pengangguran di
di Indonesia ini tuh cukup meningkat juga kayak gitu. Harusnya menurut kita yang diskusi ini ya, kita tuh harusnya diskusi juga kenapa sih ini penyebabnya gitu ya kan, menjadi lonjakan banget nih kayak gitu sih. Gitu. Ya, aku rasa juga karena kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah ya. Jadi Yes. Benar banyak pinjol ilegal yang tumbuh subur dan meresahkan masyarakat juga. Benar. Meskipun sekarang udah banyak yang ditutup, tapi kan dampaknya juga udah terlanjur Iya. meluas Udah ya besar kan. gitu. Iya. Hmm. Nah, ngomongin soal kompleksitas masalah pinjol ini juga ya kan. Nah, ada hal menarik yang bisa kita bahas juga terkait soal gendernya. Malah gender yang mendominasi kasus pinjol ini adalah perempuan, bukan Yes. laki-laki. Benar. Nah, kita Wow. tuh kenapa sih ya? Perempuan itu kan harusnya kan dinafkahi oleh Laki-laki. suaminya, oleh laki-laki ya. Iya. Tapi malah menjadi yang mendominasi dalam kasus pinjol ini. Ya. Nah, menurut kamu Syarif nih, Ha-ha. kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Kenapa perempuan dalam banyak kasus ini Ha-ha. jadi pihak yang terdampak lebih banyak daripada laki-lakinya? Nah, jadi gini Mas Rafli, yang tadi seperti yang udah saya contohkan juga ya, Iya, betul, ke Mbak betul. Saskia juga gitu ya kan. Jadi banyak banget nih kayak yang tadi itu kenapa sih perempuan gitu ya kan, terutama dalam generasi muda juga kan perempuan ini kan dia kan maunya show off ya, benar Modis ya kan, pakaian selalu baru. bener, dan selalu gaul gitu Iya, ya kan betul di banget. mata teman-temannya. Itu yang contoh dari studi kasus yang dalam generasi muda. Nah, tapi kalau misalnya perempuan itu dalam generasi yang udah cukup umur atau enggak yang sudah berkeluarga, nah itu yang tadi saya bilang juga dampaknya seperti kebutuhan dari suaminya yang sangat kurang. Iya, buat Kayak gitu. kehidupan rumah hari-harinya, tangga lah ya. rumah Iya, tangga, benar. Kayak gitu sih Mas Rafli. Nah, malah Gitu. banyak juga ya kasus perceraian itu terjadi karena kasus ekonomi. Betul. Nah, Betul. mereka itu pengen pakai pinjol itu buat berusaha itu Biar terlihat di mata masyarakat mungkin ya. bukan, jadi tuh mereka itu tahu mereka itu kekurangan ekonomi. Nah, Yes. mereka punya solusi itu memakai pinjol. Yes. Nah, malah itu pinjol itu menjadi petaka buat keluarganya mereka, malah makin menumpuk hutangnya, terus jadi banyak cekcok antar keluarga yang menyebabkan itu perceraian gitu. Yes, benar. Berdasarkan kita tarik data juga kurang lebih 10 atau enggak 15 tahun yang lalu sebelum terjadinya pinjol ini juga kan banyak banget sekarang yang waktu itu pakai credit card. Benar. Oh iya, Benar. betul. Kayaknya Iya sampai kan? sekarang juga nggak sih? Yes, memang Iya kan? sekarang credit card itu namanya udah mulai tergeser nih sama pinjaman online. Iya. Karena kenapa sistem credit card itu dari bank ini memang prosesnya itu butuh panjang. Kayak gitu. Contoh kalau misalnya Mas Rafli nih, contoh mengajukan credit card. Nah, untuk proses credit card itu dia itu pasti yang namanya harus calling dari keluarga. Terus yang kedua itu dari calling dari kantor, memastikan apakah benar nih saudara Rafli ini bekerja di kantor ini. Kayak gitu. Dia itu pasti cek analisnya itu banyak banget. Nah, sedangkan pinjol ini dia kan itu kan cara instan ya. Iya, benar. Cara Iya, betul. instan banget. Cara instan dengan cara nggak sampai 3 menit gitu ya kan, 1 menit lah kita cuman menggunakan KTP, foto selfie aja, dia udah langsung bisa nih cairnya nih dananya. Terus kalau untuk pay letter di pembelanjaan online pun juga kan sangat mudah banget ya. Kita daftarnya gitu ya kan. Nah, itu tuh dia kan nggak memikirkan bunganya berapa. Banyak banget platform-platform sosial media gitu ya kan. Seperti Shopee dan lain-lain itu yang menyediakan ini diskon. Iya, betul, Iya, betul. Pas ketika lagi live, bener ya Mbak ya. Betul. Karena kan Mbak satu ini kan juga pernah live ya. Iya. Ya kayak gitu dia. Nah jadinya banyak banget nih kayak misalnya generasi muda pun juga yang tergiur gitu Iya, ya iya, kan, iya. tergiur. Oh ya nih dengan harga murah gitu ya kan. Oh ya nih saya punya pay letter inilah bisa nanti dicicil gitu ya kan 6 kali atau enggak 12 kali. Tapi dia nggak memikirkan artinya bunganya ini tuh seperti apa. Betul. Dia betul. itu nggak mengkalkulasikan juga pendapatan dia dalam pekerjaan itu seperti apa, berapa nominalnya.
Iya, benar Seperti banget. itu. Aku juga mau sedikit nambahin nih ya. Jadi tuh di Shopee Pay Later itu tuh ada yang namanya kalau misalnya kita beli first time buat di Shopee Pay Later ini tuh ada diskonnya. Jadi Oh, iya. lebih murah kalau misalnya kalian ini first time beli pakai Shopee Pay Later gitu. Iya, Jadi iya, iya. diskonnya tuh gede banget, bisa sampai 40% dan itu Wow. tuh bikin orang-orang Tergiur juga tergiur ya. banget gak Iya, sih yang iya. namanya pakai Pay Later tersebut ya kan. Jadi benar, kayak sangat meresahkan lah ya buat diskon-diskonannya juga kalau aku lihat. Jadi ya mendingan lebih baik nggak usah pakai deh Nah. daripada nanti kelilit utang, karena emang diskonnya tuh bener-bener menggiurkan banget, parah. Oke, Iya. oke. Jadi gini, menurut saya juga kan pemerintah itu ya lewat OJK itu sebenarnya sudah berusaha keras untuk mengatur dan mengawasi industri pinjol ini gitu ya kan. Mereka sudah bikin aturan yang jelas buat bedain mana pinjol legal dan mana juga pinjol yang ilegal, kayak gitu. Bahkan OJK juga aktif banget nih nutupin pinjol-pinjol ilegal Iya. yang meresahkan masyarakat. Yang tadi sempat kita perbincangkan ya yang di awal itu, ya kan. Data menunjukkan kalau banyak banget nih entitas pinjol ilegal yang sudah diblokir dan ditutup oleh OJK. Betul. Kayak gitu. Dan data juga kalau misalnya itu tapi nah ini nih tentangnya ini tuh gede banget nih Mas Rafli, Zikri dan Saskia. Berapa Pinjol ilegal ini licin banget nih. Mereka adaptif dan terus menerus tuh muncul dengan modus-modus baru yang kadang susah dideteksi kayak gitu. Selain itu juga menekan hukum buat praktik penagihannya itu yang nggak etis banget. Jadi buat PR besar nih buat kita semua gitu ya kan, buat edukasi sih terutama. Ya, terutama Kayak- mungkin bagi kita yang orang-orang komunikasi ya, yang bagaimana kita bisa memberitahu masyarakat atau Benar. mengedukasi masyarakat Iya, betul. terkait masalah ini, biar mereka tuh nggak terus terjerat sama lingkaran pinjol ini. benar banget. Aku setuju banget sih, karena edukasi itu penting banget ya kan. bener. Ya, Kadang bener. orang tuh nggak tahu kalau misalnya tuh pinjol yang mereka pakai tuh ilegal, Yes. atau mereka nggak paham resikonya, Bener. kayak bunganya selangit yang kayak tadi Kak Syarif bilang. Bener. Jadi peran kita sebagai mahasiswa komunikasi itu besar banget buat bantu menyebarkan informasi yang bener. benar dan mudah dipahami oleh masyarakat. Iya, benar. Karena gini ya, dari sudut pandang saya ini penting banget nih buat kita semua untuk selalu kritis dan gak gampang percaya sama tawaran-tawaran pinjaman yang tiba-tiba. Oh ya, banyak juga loh. Contoh kasusnya banyak juga yang tiba-tiba ini pinjaman online ini tuh modus baru. Modus barunya itu apa sih? Modus barunya itu dia tiba-tiba ini transfer ke rekening kita atau enggak ke nomor GoPay kita. Wow. Atau enggak ke nomor Dana. Kayak gitu. Dan sedangkan kita ini enggak mengajukan pinjaman itu. Tahu-tahu banyak nih tiba-tiba dapat transferan gitu ya kan. Nah, kita kan nggak tahu dong ininya dari siapanya gitu ya kan. Nah, nanti pas kita cek, nggak taunya nanti kita dapat telepon bahwa kitanya itu nanti dibilang kita udah melakukan pinjaman itu. Dan Serem banget ya. benar, Data kita terpakai gitu ya. terpakai. Dan jadi ketika kita mau memulangkan transferan itu kita harus tetap bayar bunganya itu. Kan sangat mengerikan ya. Betul, Makanya data ini sangat secret banget. Terutama juga saya mau ngasih tahu nih sama-sama kalian gitu ya kan. Saya kan sering banget gitu ya kunjungan kantor. Nah, kunjungan kantor itu kayak misal kantor-kantor besar pun juga kan ketika di resepsionis itu tolong dong Mas untuk kasih identitasnya tuker dengan visitor. Benar. Biasanya Betul, seperti betul, itu kan. betul. Nah, ini ada tipsnya juga nih buat Saskia terus Rafli atau enggak Zikri gitu ya kan. Kita jangan pernah menyerahkan atau menukar itu dengan KTP. Karena kenapa? Itu kan kita kan ada nomor KTP. Benar. Terus nanti bisa aja kalau misalnya pelaku-pelaku jahatnya gitu ya kan yang memfoto KTP kita. Jadi alangkah baiknya gunakanlah kalian tuh sebagai SIM. Oh. Berarti alternatif. selain Alternatif. KTP ya. Iya. Benar. Saya juga itu dapat info itu dari kemarin seminar yang ada di kantoran kita sih, kayak gitu. Nah, berarti peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perluasan akses pembiayaan yang sehat menjadi PR kita bersama ya. Syarif, Zikri, Saskia. Yes. Nah, Benar sebagai banget, sesama benar banget. mahasiswa ilmu komunikasi nih, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh kalian semua
terkait dengan kasus pinjol ini gimana sih Arif? Mungkin bisa. Nah, jadi menurut saya pemerintah lewat OJK ini sebenarnya sudah berusaha keras banget ya untuk mengatur dan mengawasi industri pinjol. Mereka itu sudah bikin aturan yang jelas buat bedain pinjol legal dan mana yang ilegal. Bahkan OJK juga aktif banget nih untuk sekarang-sekarang ini nutupin pinjol-pinjol yang ilegal yang meresahkan masyarakat. Seperti itu. Data juga menunjukkan kalau banyak banget entitas pinjol ilegal yang sudah diblokir dan ditutup aksesnya. Seperti itu. Tapi tantangannya itu gede banget nih, Rafli, Zikri dan Saskia. Karena itu pinjol ilegal ini licin banget nih. Licin ini tuh dalam artian mereka adaptif, terus-terusan muncul gitu loh. Terus-terusan muncul dengan modus-modus baru yang kadang susah dideteksi. Selain itu juga penegakan hukum buat praktik penagihan yang nggak etis itu juga masih jadi PR besar ya. Korban pinjol ini seringkali kesulitan buat lapor atau dapetin keadilan karena kurangnya bukti atau proses hukum yang berbelit-belit kayak gitu. Nah, makanya edukasi ke masyarakat itu penting banget nih biar mereka bisa bedain mana pinjol yang beneran dan mana yang abal-abal. Nah, terus juga paham hak-hak mereka sebagai konsumen. Nah, jadi ketika sebagai mahasiswa ilmu komunikasi punya peran juga nih buat nyebarin informasi gitu ya kan, yang benar soal ini. Kita bisa manfaatin platform media sosial atau bikin kampanye edukasi gitu ya kan, yang menarik biar pesannya itu sampai ke masyarakat luas. Nah, ini juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai calon komunikator kan. Benar, Jadi benar, contoh benar, kayak benar. misalnya kita bikin story di Instagram gitu ya kan, atau enggak kita bikin podcast ringan seperti ini nanti di sosial media seperti YouTube kayak gitu ya kan, agar semuanya masyarakat ini bisa mengakses kayak gitu sih. Benar banget. Berarti peran kita ini sebagai orang komunikasi ya terutama ya itu bisa memberikan edukasi atau menginformasikan bahwa pinjol itu dapat menyesatkan masyarakat. Benar. Betul. Aku juga mau nambahin ya, jangan pernah takut buat cerita kalau kalian atau orang terdekat ada yang terjerat pinjol. Kadang rasa malu itu yang bikin masalahnya makin besar, padahal kita bisa dapat dukungan dan solusi, cari bantuan dari keluarga, teman atau lembaga yang memang kompeten. Jangan sampai masalah ini merusak masa depan kalian, seperti itu sih. Saya mau nambahin, tadi saya setuju sama pendapat sama Mas Syarif ya. Regulasi itu penting, tapi kita juga perlu lihat dari sisi ekonomi makro. Benar. Kebijakan ekonomi pemerintah itu bisa bantu juga buat cegah orang terjerat pinjol. Misalnya kalau pemerintah bisa ciptain lapangan kerja yang lebih banyak dan stabil, atau ada program-program yang bisa naikin pendapatan masyarakat. Kalau masyarakat punya penghasilannya cukup dan stabil, mereka nggak bakal gampang tergoda sama tawaran pinjol ilegal seperti ini. Menurut saya sih gitu ya. Benar. Nah, pesan yang disampaikan oleh kalian ini sangat bagus sekali ya buat mengedukasi masyarakat, terutama Nah. Gen Z ini ya. Nah, teman-teman pendengar dan diskusi kita hari ini jelas banget nih kalau kasus pinjol ini bukan cuma masalah individu, Iya. tetapi masalah kita bersama gitu ya kan. Benar. Terutama Betul. kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi penting sekali untuk mengedukasi kepada masyarakat, terutama Iya. orang-orang terdekat kita nih ya kan. Iya. Jangan sampai tergiur dengan tawaran yang muluk-muluk. Dan yang terpenting jangan sampai melakukan gali lubang tutup lubang untuk menutup pinjaman online yang lainnya gitu ya kan. Iya. Betul banget Mas. Jangan ragu untuk mencari bantuan baik dari keluarga, teman, atau lembaga yang berwenang. Jangan biarkan diri kalian itu sendirian menghadapi masalah pinjol ini ya kan. Betul. Baik teman-teman, gak kerasa banget ya obrolan kita ini udah sampai di penghujung acara ya kan. Dari diskusi santai tapi serius kita ini, kita bisa tarik beberapa kesimpulan nih. Oke. Yaitu kasus pinjol itu memang sangat kompleks banget. Dipicu bisa banyak faktor, itu mulai dari kesulitan ekonomi, gampangnya akses, Benar. literasi keuangan yang kurang, Iya. bahkan sampai praktik penagihannya tuh yang nggak etis ya kan. Benar. Nah, apalagi perempuan ini jadi yang mendominasi di kasus pinjol ini ya kan. Yes. Nah, meskipun pemerintah sudah berusaha lewat regulasi, tapi tantangan dari pinjol ilegal ini
masih sangat besar. Nah, Benar. makanya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini penting banget buat kita semua untuk terus ningkatin literasi keuangan dan akses ke pembiayaan yang sehat. Benar. Nah, saya Rafli nih mewakili teman-teman semua mau Yes. ngucapin terima kasih Ya. kepada Zikri, Syarif dan Saskia yang udah mau berbagi pandangan dan Benar. wawasannya yang sangat berharga ini terkait kasus pinjol ini yang memang kasus pinjol ini sangat hangat banget ya, malah kayak kasusnya ini melonjak banget di Indonesia saat ini ya kan? Betul. Benar. Benar banget. Oke. Nah, semoga obrolan kita ini bisa membuka mata teman-teman semua yang nonton. Yes. Jadi benar banget. bisa lebih bijak Ya. untuk memakai aplikasi, terutama aplikasi pinjaman online ya kan. Jangan benar. sampai Betul banget. kita terjerat di lingkaran pinjaman online tersebut ya kan. Yes. Oke, begitu. Terima kasih banget buat Rafli, Mas Syarif dan Saskia. Senang banget ya bisa berbagi informasi atau pengalaman ini ya. Yes. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian juga yang di rumah ya. Oke, terima kasih juga nih terutama untuk Rafli. Semoga diskusi ini juga bisa menjadi pencerahan dan mendorong kesadaran akan bahayanya pinjol serta bagaimana kita bisa menghadapinya bersama nih teman-teman. Seperti itu. Betul ya, terima kasih juga buat Rafli, Zikri, dan Syarif. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan jadi pengingat buat kita semua. Yes. Nah, buat teman-teman semua yang dengar atau yang nonton dimanapun kalian berada, terima kasih udah nonton terus kita sampai akhir. Yes. Jangan lupa untuk selalu bijak Yes. dalam setiap keputusan finansial kalian. Yes. Jangan sampai kalian terjerat di lingkaran pinjol ini ya. Ya. kan? Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye.